anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat belajar. Berjumpa lagi dengan saya Bunia, tentunya di pelajaran Bahasa Indonesia. Di pertemuan kedua ini kita akan belajar materi menyusun ringkasan isi teks laporan hasil observasi. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian, kemudian ciri-ciri, kaidah kebahasaan. Maka hari ini kita akan menyusun ringkasannya. Bagaimana materi kita hari ini? Baiklah, kita saksikan dulu video pembelajaran berikut ini. Meringkas isi teks laporan hasil observasi. Apakah kamu pernah diminta guru untuk meringkas materi pelajaran? Pasti sering ya. Meringkas teks adalah memendekkan karangan dengan cara mencatat hal-hal pokok saja dalam merangkainya menjadi kalimat singkat dengan mempertahankan isi teks asli. Meringkas biasa disebut dengan merangkum. Sama saja ya. Ingat, hal-hal pokok saja dan mempertahankan isi teks asli. Hasil dari kegiatan meringkas atau merangkum tersebut baru dinamakan ringkasan atau rangkuman. Paham ya sampai di sini? Apa tujuan kita membuat ringkasan? Supaya kamu dapat memahami inti atau gagasan dan tujuan penulis secara keseluruhan. Sekarang masalahnya bagaimana caranya meringkas dengan benar? Sebelumnya saya harus mengingatkan kamu lagi. Ringkasan harus ditulis berdasarkan teks asli dan mempertahankan urutan gagasan utama tiap paragraf. Tolong diingat ya. Tidak bisa ditulis berdasarkan pendapat pembuat ringkasan. Kalau yang ini namanya ikhtisar. Ikhtisar adalah memendekkan karangan dengan cara mengambil intinya saja sesuai pendapat penulis tanpa mempertahankan teks asli, tapi tidak boleh keluar dari topik bacaan. Cara meringkas dengan benar. Karena meringkas adalah memendekkan karangan dengan cara mencatat hal pokok saja dan merangkainya menjadi kalimat singkat dengan mempertahankan isi teks asli, maka kamu harus 1. Menemukan pokok permasalahan atau gagasan utama tiap paragraf. Ingat, pokok permasalahan atau gagasan utama. Selalu bisa ditemukan pada kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya mengandung pokok pikiran atau gagasan utama yang menjadi dasar pengembangan paragraf. Jadi, kamu harus mencari terlebih dahulu kalimat utama, baru bisa mendapatkan gagasan utama. 2. Merangkai gagasan utama tiap paragraf menjadi beberapa kalimat singkat. Ingat, kamu harus tetap mempertahankan isi dan urutan gagasan tiap paragraf.
Oke, paham ya. Baik, sekarang saya beritahu cara kerjanya. Kurang lebih begini, supaya kamu lebih paham. Nah, di situ ada teks, ada paragraf pertama, ada paragraf kedua, dan ada paragraf ketiga. Di dalam paragraf pertama, kalian harus menentukan gagasan utamanya. Lihat kalimat utamanya. Di paragraf 2, tentukan gagasan utamanya. Lihat juga kalimat utamanya. Di paragraf ketiga, tentukan juga gagasan utamanya. Terlebih dahulu, lihat kalimat utamanya. Setelah mendapatkan semua gagasan utama, rangkailah tiap gagasan utama per paragraf menjadi satu menggunakan kata penghubung atau konjungsi secara berurutan. Gagasan utama paragraf 1, gagasan utama paragraf 2, gagasan utama paragraf 3 itu termasuk rangkuman. Contoh, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. UNESCO, lembaga yang mewadahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia, sebuah warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur. Wayang dapat dibedakan berdasarkan bahannya, yaitu wayang kulit yang biasanya terbuat dari kulit hewan ternak, bisa berupa kerbau, sapi, atau kambing. Wayang wong berarti wayang yang ditampilkan atau diperankan oleh orang, wayang golek dan wayang suket, dan wayang motekar. Nah, sekarang kalian perhatikan kalimat 1 dari paragraf tersebut. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Kalimat tersebut adalah kalimat utama, karena kalimat tersebut inti dari kalimat-kalimat yang lain. Kalimat kedua dan sebagainya adalah kalimat penjelas. Di dalam kalimat utama terdapat gagasan utama. Gagasan utama paragraf ini adalah: wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwa. Purwa berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pandangan. Diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri dari tuding dan gapit. Cerita yang biasanya digunakan adalah Ramayana dan Mahabharata. Wayang purwa terdiri atas beberapa gaya dan gerak-gerak seperti gagrak Kasunan, Mangkunegaraan, Yogyakarta, Banyumasan, Jawa Timuran, Kedu, Cirebon, dan sebagainya. Selain wayang purwa, jenis wayang kulit yang lain yaitu wayang madya, wayang gedong, wayang dapura, wayang wahyu, wayang sulu, wayang kancil, wayang calonarang, wayang krucil, wayang ajeng, wayang sasak, wayang parwa, wayang arya, wayang gambu, wayang cupak, dan wayang beber yang saat ini masih berkembang. Sekarang kalian perhatikan
kalimat pertama dari paragraf tersebut. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya, dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Itu adalah kalimat utamanya. Nah, di dalam kalimat utama terdapat gagasan utama. Gagasan utama paragraf ini adalah wayang kulit memiliki berbagai macam jenis jika dilihat dari umur dan gaya pertunjukan. Oke, jadi gagasan utama inti dari kalimat utama. Ringkasan kedua paragraf tersebut adalah gabungan dari gagasan utama paragraf 1 dan gagasan utama paragraf 2 dijadikan satu secara urut. Itu adalah ringkasan. Jadi setelah kita mencari gagasan utama paragraf 1, kemudian gagasan utama paragraf 2 dijadikan satu. Sekarang tugas kalian mengerjakan latihan soal berikut ini. Penjelasan dari saya, semoga membantu kalian memahami cara meringkas dengan benar. Terima kasih sudah melihat video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.